di antara para sahabat Nabi yang namanya terukir dengan tinta emas. Ada satu sosok yang cahayanya begitu lembut, namun sinarnya abadi hingga kini. Ia bukanlah seorang panglima perang yang menggetarkan musuh dengan teriakan takbir. Bukan pula orator yang membakar semangat dengan pidatonya. Ia adalah Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Seorang saudagar kaya raya yang hatinya lebih kaya dengan iman dan kedermawanan. Kisahnya adalah tentang kekuatan yang lahir dari kelembutan, kemuliaan yang terpancar dari rasa malu, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Mari kita selami perjalanan hidup salah satu khalifah terbaik umat ini. Utsman bin Affan lahir di Makkah dari keluarga bangsawan Quraisy yang sangat terpandang, Bani Umayyah. Sejak belia, ia sudah berbeda di tengah masyarakat jahiliyah yang akrab dengan mabak-mabukan dan penyembahan berhala. Utsman menjaga kehormatan dirinya. Ia dikenal jujur, pemalu, dan berakhlak mulia. Ia tidak pernah meminum khamar, tidak pernah bersujud pada patung, dan menjauhi segala perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Sifatnya yang lembut dan tutur katanya yang santun membuatnya dihormati, bahkan sebelum Islam datang. Ketika cahaya wahyu mulai terpancar dari Gua Hira, Utsman termasuk di antara jiwa-jiwa pertama yang merespons panggilan kebenaran. Melalui ajakan sahabat karibnya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman datang menemui Rasulullah SAW. Begitu ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan kepadanya, hatinya yang bersih langsung bergetar. Tanpa keraguan sedikit pun, ia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Keputusannya ini bukan tanpa konsekuensi. Sebagai seorang bangsawan kaya, keislamannya adalah sebuah tamparan keras bagi keluarganya. Pamannya sendiri menyiksanya, mengikatnya, dan memaksanya untuk kembali ke agama nenek moyang. Namun, keimanan yang telah meresap ke dalam jiwanya jauh lebih kuat dari ikatan tali dan ancaman dunia. Bagi Utsman, kenikmatan iman telah mengalahkan segalanya. Melihat keteguhan dan kemuliaan akhlak Utsman, Rasulullah SAW menganugerahkan sebuah kehormatan besar. Beliau menikahkan Utsman dengan putri tercintanya, Ruqayyah. Jadilah Utsman menantu Nabi, sebuah kedudukan yang semakin mengikat hatinya dengan keluarga Rasulullah. Namun, ujian terus datang ketika tekanan kaum Quraisy di Makkah semakin menjadi-jadi. Utsman dan Ruqayyah menjadi bagian dari rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan iman mereka. Rasulullah bahkan berkata bahwa Utsman adalah orang pertama yang hijrah membawa keluarganya setelah Nabi Lut alaihi salam, menunjukkan betapa besar pengorbanan mereka. Kesedihan kembali menyelimuti Utsman ketika Ruqayyah wafat, tepat setelah kemenangan besar kaum muslimin di Perang Badar. Rasulullah melihat duka yang mendalam di wajah menantunya yang setia itu. Namun, kasih sayang Allah tak pernah berhenti untuk menghibur dan memuliakan Utsman. Rasulullah menikahkannya dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Peristiwa inilah yang membuat Utsman mendapatkan gelar yang tak dimiliki sahabat lain, Zu An-Nurain, sang pemilik dua cahaya. Sebuah gelar yang menjadi saksi betapa istimewanya kedudukan Utsman di sisi Rasulullah. Sifat Utsman yang pemalu dan lembut sama sekali bukan berarti ia lemah. Justru, kekuatannya terpancar dalam bentuk yang lain, kedermawanan yang luar biasa. Setiap kali Islam memanggil, Utsman adalah orang pertama yang menyambut dengan hartanya. Pernah suatu ketika, Madinah dilanda kekeringan dan kaum muslimin sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur milik seorang Yahudi bernama Raumah yang menjual airnya dengan harga sangat mahal. Tanpa berpikir panjang, Utsman membeli sumur itu dengan hartanya sendiri, lalu mewakafkannya untuk seluruh kaum muslimin, kaya maupun miskin.
Sumur itu masih mengalirkan manfaat hingga hari ini, menjadi amal jariah abadi bagi Utsman bin Affan. Puncak kedermawanannya terlihat saat persiapan Perang Tabuk, sebuah ekspedisi militer yang sangat sulit. Pasukan Islam kekurangan logistik, perjalanan sangat jauh, dan musim sangat panas. Di saat itulah Utsman kembali tampil. Ia menyumbangkan 300 unta lengkap dengan pelana dan perlengkapannya, ditambah 1000 dinar emas. Dalam riwayat lain, ia bahkan terus menambah sedekahnya hingga membuat Rasulullah takjub. Sambil membolak-balikan koin emas di pangkuannya, Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Sebuah jaminan langsung dari lisan Nabi yang mulia. Sebuah persaksian atas keikhlasan yang tak tertandingi. Setelah Rasulullah wafat, Utsman tetap menjadi pilar penting bagi kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia adalah seorang penasihat yang bijaksana, tenang, dan selalu mengedepankan persatuan umat. Ketika Umar wafat setelah ditikam, Utsman terpilih menjadi khalifah ketiga melalui musyawarah. Di masa pemerintahannya lah kejayaan Islam mencapai puncaknya. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Armenia, Azerbaijan, dan sebagian besar wilayah Persia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat Islam memiliki angkatan laut yang kuat, menjadikan mereka penguasa di darat dan lautan. Namun, di antara semua jasanya, ada satu karya monumental yang akan selalu dikenang sepanjang masa: pengumpulan dan standarisasi mushaf Al-Quran. Seiring meluasnya wilayah Islam, muncul berbagai dialek dan cara baca Al-Quran di kalangan kaum muslimin non-Arab. Utsman, dengan pandangannya yang jauh ke depan, khawatir perbedaan ini akan memicu perpecahan di masa mendatang. Ia pun membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin ulang Al-Quran ke dalam sebuah mushaf standar yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Salinan-salinan mushaf ini kemudian dikirim ke seluruh penjuru negeri Islam sebagai rujukan utama. Inilah jasa terbesar Utsman yang memastikan kemurnian Al-Quran terjaga hingga akhir zaman. Ironisnya, di puncak kejayaan itulah fitnah mulai merayap. Isu-isu palsu disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan stabilitas dan persatuan umat. Kebijakan Utsman yang adil diputarbalikkan, dan kesabarannya yang luar biasa disalahartikan sebagai kelemahan. Para provokator berhasil menghasut sebagian orang hingga mereka datang ke Madinah untuk memberontak. Utsman, sang khalifah, memiliki kekuatan untuk mengerahkan pasukan dan menghabisi para pemberontak itu. Para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Talhah, dan Zubair menawarkan perlindungan. Namun, Utsman menolak. Ia tidak ingin menjadi khalifah pertama yang menumpahkan darah kaum muslimin. Ia memilih untuk bersabar. Puncak dari fitnah keji itu adalah pengepungan rumahnya selama berhari-hari. Mereka memutus pasukan air. Padahal Utsman adalah orang yang dulu membebaskan sumur Raumah untuk umat. Di tengah kepungan itu, Utsman tetap tenang. Ia mengisi hari-harinya dengan berpuasa dan membaca Al-Quran hingga tibalah hari yang tragis itu. Para pemberontak yang kalap berhasil menerobos masuk ke dalam rumahnya. Mereka mendapati sang khalifah yang sudah berusia lanjut itu sedang khusyuk membaca Al-Quran dalam keadaan berpuasa. Tanpa belas kasihan, mereka menyerangnya. Darah suci Utsman bin Affan pun tumpah, membasahi lembaran mushaf yang sedang dibacanya. Ia wafat sebagai syahid, menjadi korban dari fitnah yang kejam. Utsman bin Affan pergi meninggalkan dunia, namun warisannya abadi. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada pedang yang terhunus, tetapi pada akhlak yang mulia, kedermawanan yang tulus, dan kesabaran dalam menjaga persatuan umat. Ia adalah teladan pemimpin yang lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia,
seorang dermawan yang hartanya menjadi saksi imannya, dan penjaga Al-Quran yang wafat sambil memeluk kalam Tuhannya. Semoga Allah meridai Utsman bin Affan dan menempatkannya di surga tertinggi bersama para nabi dan orang-orang saleh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah emas para teladan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.